Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, tanpa ada kekurangan apapun. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Hari sebelumnya kalian sudah membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Kita masuk langsung ke pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai sistem satuan. Nah, mungkin kalian pernah mengukur sesuatu ya. Misalnya mengukur tinggi meja. Ketika kalian mengukur tinggi meja, kalian membandingkan antara ketinggian meja dengan sebuah penggaris yang dimana penggaris tersebut sudah ada satuannya berupa sentimeter atau menggunakan meteran. Pengukuran sendiri nantinya yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah satuan baku dan satuan tidak baku, pengukuran langsung dan tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran, ketelitian dan keselamatan kerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama adalah satuan baku dan tidak baku. Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Satuan sendiri itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang nilainya tidak ditentukan. Contohnya ada jengkal, hasta, depak, dan kaki. Setiap satuan-satuan ini punya nilai-nilai yang berbeda-beda ketika dibandingkan dengan satuan bakunya. Misalnya jengkal. Antara satu orang dengan orang yang lainnya, panjang jengkal itu akan berbeda-beda. Namun, tetap bisa dijadikan sebuah satuan. Misalnya jengkal adi. Panjang meja adalah 10 jengkal adi. Nah, pasti akan berbeda ketika diukur oleh jengkalnya si Seno. Itulah yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Selanjutnya adalah satuan baku. Contohnya di sini adalah satuan dalam bentuk sentimeter atau inci. Satuan baku ini merupakan satuan yang nilainya sudah ditentukan secara internasional. Jadi setiap negara, setiap daerah, setiap tempat akan memiliki nilai yang sama ketika diukur menggunakan satuan baku ini. Yang berikutnya adalah pengukuran langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya, mengukur lingkar pohon menggunakan meteran. Sedangkan pengukuran tidak langsung merupakan pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contohnya, mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali, lalu panjang tali diukur dengan penggaris. Jadi lebih simpel yang pengukuran langsung dibandingkan pengukuran tidak langsung. Namun keduanya ini bisa dipakai ketika misalnya kalian tidak membawa alat ukur yang memiliki satuan baku, kalian bisa menggunakan pengukuran secara tidak langsung. Kesalahan dalam pengukuran mencakup kesalahan sistematis dan juga kesalahan acak. Untuk yang kesalahan sistematis, pertama adalah kesalahan alat ukur. Pengertiannya, kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan oleh alat ukur yang digunakan. Contohnya kesalahan kaligrafasi, penunjuk nilai 0 bergeser dari titik 0 yang sebenarnya. Pegas pada neraca pegas melemah sehingga menunjukkan angka oleh jarum menjadi tidak akurat. Nah, kesalahan pada alat ukur ini disebabkan karena kita tidak melakukan sebuah kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi itu adalah menyocokkan atau menyesuaikan alat ukur dengan keadaan yang akan kita ukur. Misalnya kita akan mengukur massa air yang ada di dalam gelas. Tentunya berat gelas tersebut atau massa gelas tersebut tidak boleh ikut diukur karena kita hanya ingin mengukur massa dari airnya saja. Ketika kita meletakkan gelas ke dalam timbangan,
nilainya harus 0, tidak boleh punya nilai 1 atau 2. Kesalahan manusia. Kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan tidak mengetahuinya cara pengukuran yang benar. Kesalahan paralaks, yaitu kesalahan membaca skala analog dengan sudut yang salah. Nah, dalam membaca sebuah alat ukur, kita harus memiliki sudut yang lurus, tidak boleh miring. Ketika kita membaca nilai dari panjang dari penggaris, nilai dari penggarisnya, kita harus sejajar tegak lurus dengan penggarisnya. Mata kita adalah tegak lurus dengan penggarisnya. Tidak boleh sejajar dengan penggaris karena akan menimbulkan kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pada saat membaca alat ukur dengan sudut yang berbeda. Kesalahan lingkungan. Kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Contohnya, kesalahan saat terjadi perbedaan suhu, tekanan, kelembaban udara, atau percepatan gravitasi dengan kondisi sewaktu kalibrasi. Jadi ketika kita ingin mengukur berat suatu benda, antara satu tempat dengan tempat yang lainnya pasti akan memiliki nilai berat yang berbeda-beda. Karena berat itu dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Jadi ketika kita berpindah tempat, maka sistem kalibrasinya harus diulang kembali. Tidak boleh menggunakan kalibrasi dari tempat yang sebelumnya. Kesalahan pengukuran yang kedua adalah kesalahan acak. Kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Sebagai contoh, gerak Brown pada molekul udara, fluktuasinya atau naik turunnya tegangan listrik, dan draw atau noise elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Kemudian ketelitian dan keselamatan kerja. Ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, ketelitian penghitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, keselamatan kerja ini sangat dibutuhkan dan harus diterapkan pada berbagai aspek atau berbagai bidang. Ketika kita salah mengukur sebuah bangunan yang sangat tinggi, maka nantinya akan menimbulkan kecelakaan kerja apabila tidak diukur dengan seksama.